Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ratni dengan NIM A1A1241100. Kelas B, jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya atau PowerPoint dari makalah saya yang berjudul Principal Agen Teori dan Corporate Governance. Yang pertama ada pemisahan kepemilikan dan kontrol. Dinamika bisnis modern. Mengapa pemisahan kepemilikan memicu masalah agensi? Sejak teori agensi dirumuskan secara monumental oleh Jensen dan Macking 1976, pemisahan antara pemilik modal atau prinsipal dan pengelola operasional atau agen telah disorot sebagai pemicu benturan kepentingan atau misalignment of interest. Ketika pemilik mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan, kecenderungan agen untuk memaksimalkan utilitas pribadinya seringkali mengorbankan pertumbuhan nilai korporasi. Secara keseluruhan melahirkan biaya pengawasan yang sangat besar. Adapun pergeseran fokus isu agensi, konflik horizontal dan minoritas, fokus agensi modern kini meluas melampaui konflik vertikal klasik atau manajer vs pemilik. Isu tata kelola kini berpusat pada konflik horizontal antara pemegang saham mayoritas atau pengendali yang mengeksploitasi hak-hak pemegang saham minoritas melalui skema transaksi terafiliasi. Yaitu ada juga integrasi ESG atau keberagaman. Lanskap tata kelola abad ke-21 menuntut inklusivitas dewan melalui keterwakilan gender untuk mengoptimalkan pengawasan objektif. Selain itu, integrasi aspek lingkungan sosial dan tata kelola atau ESG memaksa manajemen memprioritaskan nilai jangka panjang seluruh pemangku kepentingan. Ada metodologi riset sistematik. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pertanyaan riset. Bagaimana efektivitas mekanisme tata kelola global dalam mereduksi biaya agensi secara empiris serta adaptasinya di pasar berkembang. Kedua, protokol Prisma mengkaji secara kritis 15 artikel jurnal internasional bereputasi tinggi Scopus Q1, Q3 atau Web of Science pada rental publikasi 2015 sampai 2025. Ketiga, kriteria inklusi memilih artikel peer reviewed dengan fokus eksklusif pada prinsipal agen teori, dinamika biaya agensi, dan solusi empiris global. Adapun pondasi teori prinsipal agen itu dibagi menjadi 4. Pertama, asimetri informasi atau information asymmetry terjadi karena pihak agen memegang detail data operasional harian yang tidak diakses secara langsung oleh prinsipal. Kedua, moral hazard atau perilaku oportunistik. Risiko tindakan sepihak yang diambil oleh agen pasca kontak disepakati demi mengejar utilitas pribadi di atas kesejahteraan pemilik modal. Ketiga, adverse selection atau penyimpangan seleksi. Ketidakmampuan prinsipal dalam menyaring dan menilai kompetensi serta kejujuran real dari agen pada tahap prakontrak. Terakhir, trilogi biaya agensi atau agency cost. Akumulasi dari biaya pengawasan atau monitoring cost, biaya pinjaminan, perilaku selaras oleh agen atau bonding cost, serta kerugian sisa yang tak
terevakuasi atau radial loss. Adapun mekanisme solusi internal, yaitu dibagi dua, ada fungsi kontrol puncak, otoritas Dewan Direksi. Berdasarkan postulat Pama dan Jessen 1983, Dewan Direksi bertindak sebagai benteng pengawasan internal utama. Kehadiran proporsi direktur independen yang tinggi meningkatkan objektivitas penilaian Dewan, memisahkan otorisasi keputusan dari pelaksanaan keputusan operasional, serta meminimalisir manipulasi manajerial. Kedua, ada penyelarasan insentif kompensasi berbasis kinerja sebagai instrumen bonding. Skema kompensasi eksekutif dirancang dengan mengaitkan penghargaan finansial langsung pada pertumbuhan nilai jangka panjang perusahaan, penggunaan opsi saham, atau bonus berbasis profitabilitas, mengunci fokus manajer agar senada dengan kepentingan pemegang saham, yaitu ada mekanisme solusi eksternal. Bagi menjadi dua juga, ada kekuatan kepemilikan, konsentrasi kepemilikan saham, kehadiran investor institusional atau pemegang saham dengan porsi kepemilikan besar meningkatkan dorongan dan kapasitas pemantauan langsung secara drastis. Pemegang saham mayoritas memiliki insentif finansial yang kuat untuk mendisiplinkan jajaran manajer oportunistik. Kedua, disiplin pasar modal, pasar pengalihan koperasi. Ancaman pengambilalihan paksa oleh pasar eksternal bertindak sebagai jangka pendisiplinan manajer yang berkinerja buruk. Apabila harga saham jatuh akibat inefisiensi perusahaan, renta diakuisisi oleh kompetitor luar yang akan segera mengganti seluruh tim manajemen. Adapun dilema pasar berkembang, konflik prinsipal sangat berbeda dari korporasi barat yang memiliki kepemilikan saham tersebar. Realitas korporasi di negara berkembang seperti Indonesia menunjukkan konsentrasi kepemilikan saham yang luar biasa tinggi pada bisnis keluarga atau negara. Hal ini melahirkan konflik prinsipal. Pemegang saham pengendali seringkali melakukan tindakan eksploitasi aset korporasi demi kepentingan pribadi dengan mengorbankan hak-hak hukum memegang saham minoritas. Adapun konsep biaya prinsipal, arah baru teori agensi. Ketika pemilik menjadi sumber masalah korporasi, terobosan teoritas mutakhir oleh Crisman dan Munoz bulan 2024 memperkenalkan konsep revolusioner yaitu principal cost atau biaya prinsipal. Konsep ini mematahkan asumsi kuno bahwa efisiensi agensi selalu berasal dari agen atau manajer. Biaya prinsip timbul akibat investasi berlebih, keputusan oportunistik atau visi jangka pendek yang berlebih didesakan oleh prinsipal pengendali sehingga merugikan stabilitas jangka panjang dan kapabilitas manajerial perusahaan. Adapun evolusi paradigma tata kelola bagi menjadi tiga. Stewardship teori atau teori kepengurusan berargumen bahwa manajer tidak selalu mementingkan diri sendiri. Manajer sejatinya adalah pelayan berintegritas yang memiliki motivasi intrinsik untuk memajukan nilai korporasi demi kepuasan kerja. Kedua, research dependency teori
memosisikan dewan direksi bukan sekedar alat kontrol siaran, melainkan penyedia sumber daya strategis penting seperti keahlian, kementerian, legitimasi, dan akses eksternal. Terakhir, stakeholder teori atau teori pemangku kepentingan memperluas tanggung jawab fidusia manajemen tidak hanya kepada pemilik saham finansial, melainkan mencakup karyawan, masyarakat lokal, dan akuntabilitas kelestarian ekologi atau ESG. Ada relevansi konkret Indonesia menjadi dua, otoritas jasa keuangan, independensi fungsional. Reformasi regulasi oleh OJK dituntut untuk tidak hanya menitikberatkan kepatuhan administratif de jure, melainkan harus menjamin independensi de facto dari komisaris independen dalam membendung cengkeraman transaksional konglomerasi bisnis keluarga di Indonesia. Tata kelola BUN atau dilema agensi ganda. Pemerintah Indonesia selaku prinsipal utama BUMN memegang peran kompleks yang sering kali bergesekan. Diperlukan pemisahan tugas antara pemenuhan penugasan misi sosial atau pembangunan dengan target efisiensi komersial atau profitabilitas murni agar tidak memicu kerugian finansial yang berkelanjutan. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Nami.